tugas dari pendidikan calon guru penggerak terkait dengan kegiatan supervisi kepada rekan sejawat. Saya memilih Pak Zaki untuk saya supervisi nih Pak. Silakan Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sebelumnya Pak, nanti ada langkah-langkah yang akan kita tempuh, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Begitu ya Pak ya. Namun sebelumnya, maaf nih Pak, untuk pelajaran besok pagi apa ya Pak ya? Untuk besok pagi pelajarannya pendidikan agama Islam dan fotografi di kelas 2B. Kelas 2B? Iya, kelas 2. Sebelum melakukan pembelajaran, perencanaan apakah yang Bapak siapkan? Sebelum pembelajaran biasanya saya menyiapkan perangkat pembelajaran, mulai dari kota, promes atau prosem, silabus, RPP, dan dalam pembelajaran, bagaimana Bapak memilih SK, KD, dan indikator dalam pembelajaran? Dalam memilih SK, KD, dan indikator, saya itu memfokuskan atau yang namanya sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada, dan tidak lupa juga kita harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Berarti sesuai dengan kebutuhan siswa, kita kombinasikan, kita gabungkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini tentunya kan ada strategi Pak, ada juga pendekatan, ada juga metode. Menurut Bapak, strategi dan pendekatan serta metode seperti apakah yang akan Bapak gunakan, tentunya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran? Untuk besok saya fokusnya ke metode diskusi dan juga role playing, bermain peran. Permainan role playing agar anak-anak semangat ya dalam seperti itu. Menurut Bapak, apakah strategi yang Bapak pilih ini sudah sesuai dengan materi dan kebutuhan atau perkembangan peserta didik? Menurut saya sudah, karena dengan materi yang akan saya ajarkan besok, akan saya berikan kepada peserta didik, itu dengan metode dan strategi tersebut lebih mudah peserta didik untuk rangka pembelajaran. Baik. Materinya tentang apa ini Pak? Untuk besok sendiri materinya tentang sholat, gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat. Nah, untuk guna menunjang keberhasilan dalam pembelajaran besok Pak, alat atau sumber serta bahan seperti apa yang sudah Bapak siapkan? Untuk alat, saya sudah menyiapkan alat peraga berupa print, nanti ditempel di kardus atau karton, dan jadi nanti ada diskusi juga untuk mencocokkan gerakan sholat yang mana yang benar dengan bacaan sholat yang benar. Kemudian bagaimana dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut? Apakah Bapak membuatnya sendiri? Untuk rancangan pembelajaran sebenarnya sudah ada banyak di internet, Google maupun apa, tapi di sini karena saya kan juga menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi, jadi meskipun ada di internet ataupun di mana, saya tetap modifikasi ulang sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Jadi kita memajukan ya Pak, menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan anak itu ya Pak. Setelah memilih SK, KD, dan indikator, persiapan tertulis seperti apa saja yang sudah Bapak buat nih? Nah, untuk persiapan tertulis saya sudah menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti itu guna untuk mengukur kemampuan peserta didik setelah pembelajaran selesai, nanti bagaimana peserta didik bisa menyerap pembelajaran, masih kurangkah atau mana yang perlu dievaluasi. Berarti LKPD ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran ya Pak ya. Kemudian, nah ini Pak, tujuan pembelajarannya apa Pak? Untuk tujuan pembelajarannya di sini siswa diharapkan atau peserta didik diharapkan mampu menunjukkan tata cara sholat yang benar dengan bacaan sholat yang benar. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai Pak? Untuk area pengembangan di sini memang saya lebih fokus untuk menekankan pada gerakan sholat
tujuan pembelajaran. Kalau kita melihat tujuan pembelajaran tadi kan anak-anak memahami gerakan dan juga bacaan sholat dengan tepat. Nah, kompetensi yang ingin dicapai itu seperti apa, Pak? Kompetensi yang ingin dicapai yaitu ya salah satunya adalah ditekankannya dengan tata cara sholat yang benar bagaimana, gerakan sholat yang benar bagaimana, terus bacaan-bacaan yang benar bagaimana. Penekanannya lebih ke Gerakan dan bacaan, terutama tajwid. Biasanya kan untuk anak kelas 2 kan memang masih kurang dalam tajwidnya. Iya, bagus tuh, Pak. Menurut Bapak materi apa nih yang dianggap sulit sesuai dengan materi tersebut berdasarkan perkiraan Bapak? Nah, menurut perkiraan saya yang sulit itu adalah adanya bacaan yang hampir sama. Contohnya rukuk dengan sujud, bacaannya hampir sama. Jadi kadang saya perkirakan ada nanti beberapa peserta didik yang mungkin keliru atau terbalik. Masih kebolak-balik Ya, jadi antara gerakan dan bacaan kadang nggak sesuai ya, karena karena hampir sama. Hampir sama ya. Baik, Bapak. Kemudian menurut pemahaman Bapak terhadap materi tadi nih, Ya. apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembelajaran tersebut? Untuk perhatian khusus memang saya tekankan pada gerakan yang benar bagaimana sholatnya. Karena waktu misalnya saat sujud itu kakinya bagaimana, saat rukuk bagaimana posisinya, dan juga selain itu bacaannya memang harus ditegakkan, tidak terbalik-balik dan juga laju. Oke. Terima kasih ya Pak Yeki Ya, atas sama-sama. waktunya Pak. Bapak ya. Nanti selanjutnya saya akan masuk di kelas 2B ya Pak. Ya, silakan. Melihat Boleh. Pak Zaki bagaimana melakukan pembelajaran. Ya, Gitu silakan Pak boleh ya. ya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, Semangat sama-sama. untuk Pak Zaki. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah sarapan kan pagi ini? Sudah. Anak-anak, sebelum Pak Zaki mulai pelajaran, Bapak absen dulu. Hari ini yang tidak berangkat siapa saja? Faisal. Terus? Sasa. Adel. Dan marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang sholat, utamanya gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat. Anak-anak sudah tahu ya sholat itu apa? Sudah tahu atau belum? Sudah tahu? Nah, sekarang Pak Zaki tanya, siapa yang tadi fajar belum sholat subuh? Ada atau tidak? Sudah semua? Sampun? Hebat. Nah, itu baru hebat. Nah, hari ini Pak Zaki akan belajar tentang sholat. Kita belajar tentang sholat. Anak-anak lihat di gambar itu, kira-kira gambar apa? Gambar apa? Sholat. Anak-anak peserta didik dan Pak Guru baru sholat jamaah. Ya, gerakan-gerakan sholat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami cara sholat dan bacaan sholat yang benar. Jangan kebalik. Biasanya itu masih ada yang kebalik. Bacaan sholat, bacaan rukuk malah yang dibaca doa sujud. Ya. Waktunya gerakan sujud yang dibaca malah doa rukuk. Jangan kebalik, ya. Ini nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, sebelum mulai ke materi, Bapak tanya, kenapa toh kita harus sholat? Kira-kira kenapa? Biar dapat pahala, Pak. Terus apa lagi? Apa lagi? Biar masuk surga, apa lagi? Oh, ada lagi yang berani? Kenapa
Kenapa kita harus sholat? Yang pertama, nah, jawabannya ada di slide selanjutnya. Kenapa toh kita harus sholat? Sholat merupakan tiangnya agama Islam. Orang yang menjalankan atau melaksanakan sholat berarti dia adalah sudah menegakkan agama Islam. Beda lagi orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, sama saja itu dia menghancurkan agama Islam. Sekarang kita ke arti sholat. Sholat artinya adalah doa dari kalian Allahu Akbar. Ya. Surat Al-Fatihah sampai dengan tahiyat akhir itu dipenuhi dengan yang namanya doa. Kalian sholat berarti kalian ibaratnya adalah berdoa kepada Allah. Itu adalah suatu gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat kalau sudah mulai Allahu Akbar berarti sholatnya sudah mulai. Wes sudah oleh goblok gak boleh. Ya, tengok-tengok sudah tidak boleh. Sebelum sampai assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Gerakan dan ucapan harus khusyuk, harus tenang. Tidak boleh gerakannya banyak gerakan, oleh sana, oleh sini. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke materi gerakan dan bacaan dalam sholat. Gerakan yang pertama dalam sholat adalah niat. Sudah hafal niatnya? Sudah hafal? Bapak contohkan niat sholat subuh. Usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adatan makmuman atau imam. Yang beda nanti adalah di nama sholat, makmum, imam sama rakaat. Ya. Ini contohnya Bapak contohkan sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? Nah, sholat subuh 2 rakaat. Berarti di sini ini artinya 2 rakaat. Beda lagi kalau sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? Sholat duhur berapa rakaat? Nah, 4. Kalau 4 rakaat berarti arba'ah rakaat. Ya, arba'ah 4 rakaat. Ya. Nah, terus yang selanjutnya yang beda adalah makmuman sama imaman. Tambah lagi sebenarnya adaan. Apa terangkan dulu biar tidak bingung ya. Adaan di sini dilaksanakan kalau kalian sholatnya sendiri, sholat di rumah diri. Itu pakai usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tidak usah pakai makmuman. Nah, kalau makmuman berarti di sini kalian sholat jamaah dari makmum. Makmum itu apa? Makmum itu adalah orang yang berdiri di belakang imam saat sholat jamaah, itu namanya makmum. Mulai sholat pertama, kedua sampai terakhir itu namanya makmum. Itu berarti usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Beda lagi yang terakhir adalah imam. Kalau kalian jadi imam, khususnya laki-laki. Nah, ini adalah contoh niat. Nah, sekarang Bapak mau dengar kira-kira kalian sudah hafal niat sholat belum? Bapak akan tes. Coba dibaca niat sholat duhur. Bisa? Bisa? Sama-sama dulu. 1, 2, 3. Usolli fardhu duhur. Kita
adalah kedua dan ketiga. Apa langsung singkat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat tangannya. Caranya apa? Caranya bagaimana? Dipegang, ya. Jempolnya mana? Jempolnya coba. Jempolnya mana? Nah, jempol ini diluruskan atau diserahkan dengan bawah kuping ini, ya. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ya, tangan kiri di bagian bawah, tangan kanan di bagian atas, jangan dibalik. Oke, seperti itu, ya. Jangan dibalik. Nah, selanjutnya adalah gerakan yang ketiga, bersedekap. Bersedekap seperti ini tadi. Empat adalah ruko. Ya, diingat-ingat. Ruko, saat ruko, punggungnya, punggung itu belakang, ya, harus lurus dengan kepalanya, ya. Bacaannya adalah Subhana Rabbiyal A'la. Salah rukuk adalah i'tidal. Ya, i'tidal itu adalah gerakan berdiri dari rukuk sambil tangannya diangkat. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Bacaannya itu Rabbana lakal hamdu fil samawati wa min masyi juga. Oh, masih juga main-main lagi. Siapa yang ikut main-main? Terus setelah i'tidal adalah gerakan sujud. Nah, mulai dari kening, hidung, telapak tangan, lutut sama jari kaki, jinjit, ya. Terus setelah sujud adalah duduk di antara dua sujud. Duduk sebelum sujud yang kedua. Ya. Tata caranya bagaimana? Kaki kiri diduduki. Ya, kaki kiri diduduki sampai dan juga tangan kanannya kaki kanannya jinjit. Ya. Jadi tidak diduduki semua kakinya. Ya, bacaannya apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Ya. Terus gerakan yang terakhir adalah gerakan duduk tahiyat akhir. Pak, setelah duduk sebenarnya ada sujud lagi, ya, sujudnya sama. Jadi Bapak langsung lompat ke duduk tahiyat akhir. Caranya bagaimana? Kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Ya, seperti ini contohnya. Ya. Kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan. Kaki kanan tetap jinjit. Ini biasanya terakhir, gerakan yang terakhir adalah gerakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Nah, setelah kita mempelajari gerakan dan bacaan sholat, Bapak akan kasih kalian seperti halnya perlombaan cepet-cepetan. Ya. Menyiapkan yang pertama ada gambar gerakan sholat. Di sini tidak ada namanya apa? Namanya ruku tidak ada. Kalian cari sendiri, ya. Ada gambarnya, ada gerakan apa namanya? Ada niat, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, dan juga yang terakhir ada doa. Doa atau bacaan gerakannya. Nanti tiap kelompok 1, 2, 3, 4 cepet-cepetan. Ya. Siapa yang paling cepat nanti akan dapat hadiah. Oke. Silakan bisa berdiskusi dengan kelompoknya, ditempelkan sama-sama. Ya.
Belum Bapak bilang mulai, jangan dimulai terlebih dahulu. Makanya di sebelah sini aja. Cari yang besar. Nah, gerakannya mana? Dia kerja kelompok. Satu kali satu yang sudah dapat urutannya. Ya, nama panggilan aja ya. Nah, dapat apa? Minyak berarti nomor. Kita sudah dapat yang nomor 1 selesai pertama kali. Sekarang Bapak cek dulu. Gerakan yang pertama apa? Niat. Gambarnya sudah benar belum? Oke, sudah benar niatnya. Betul. Terus gerakan yang kedua. Takbiratul ihram betul. Gerakan yang ketiga. Rukuk doanya betul. Gerakan yang keempat. I'tidal doanya sudah betul belum? Oke, sudah betul. Gerakan kelima selanjutnya. Sujud doanya sudah belum? Sudah betul? Sudah. Terus selanjutnya duduk di antara dua sujud. Gambarnya sudah betul, doanya sudah betul. Terus yang terakhir sebelum salam, tasyahud akhir dan yang terakhir salam. Oke, kelompok 3 betul semua. Tepuk tangan buat kelompok 3. Bapak mau kasih apresiasi semua. Tepuk tangan buat semuanya yang sudah mengerjakan. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, di akhir pembelajaran Pak Zaki, Bapak tekankan sekali lagi, sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Jangan sampai kalian tinggalkan. Dan juga gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat harus sesuai. Jangan kebolak-kebalik. Kalau kebolak-kebalik nanti sholatnya bisa tidak sah. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan melaksanakan yang namanya praktek sholat. Siap? Akhir sebelum Bapak akhiri, yang terakhir adalah minggu depan yang punya buku panduan sholat lengkap di bawah. Tanya Bapak Ibu. Kalau punya dibawa, kalau yang tidak punya nanti gabung sama temannya. Paham? Sekian dari pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan untuk praktek sholat. Sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaki, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan berikutnya yaitu pasca observasi. Ya Pak Yaki. Terima kasih Pak Yaki sebelumnya. Pak Yaki, setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, menurut Pak Zaki, apakah kegiatan pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran? Kalau menurut saya sudah sesuai seperti apa yang saya rencanakan di perangkat pembelajaran itu. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran kemarin, apa ada kelebihan atau kekurangan ya Pak? Untuk kelebihannya saya menggunakan berbagai macam media, mulai dari media visual dan sebagainya. Untuk hambatannya memang kemarin jam pelajarannya memang siang, jadi peserta didik agak semangatnya sudah mulai menurun seperti itu. Kemudian lagi Pak Yeki, menurut Pak Zaki, apakah konsep pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan? Untuk konsepnya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Setelah melakukan pembelajaran, kira-kira menurut Pak Zaki, ketercapaian dalam pembelajaran sudah sampai berapa persen Pak? Untuk ketercapaian kira-kira sudah 75%. 75% ya Pak ya. Kemudian dalam pemahaman materi, menurut Pak Zaki, apakah ada kesulitan dalam memahami materi tersebut? Nah, untuk materi memang kita kan gerakan dan bacaan sholat, jadi untuk kesulitan di peserta didik itu di bacaannya, yang kadang antara sujud sama rukuk masih berbalik seperti itu. Iya, seperti itu ya. Oh, dari berbagai kendala nih Pak Yaki, bagaimana Pak Yaki dapat menyelesaikan
Nah, untuk menyelesaikannya saya memang di pembelajaran berikutnya saya menggunakan praktik. Jadi peserta didik langsung praktek. Jadi nanti saya tahu mana yang bacanya yang salah, mana bacanya yang salah. Selama melakukan pembelajaran di kelas, Ya. ada hambatannya Pak. Nah, untuk hambatannya tadi yang seperti saya bilang itu ya, di bacaannya yang memang masih kurang, alat bacaannya. Kemudian gimana nih caranya Pak Jeki mengatasi hambatan tersebut? Nah, dengan hambatan-hambatan tadi saya mencoba untuk praktek langsung, jadi peserta didik praktek, nanti tahu gerakan sholat yang benar dan bacaannya yang benar itu ya semuanya. Langsung praktek. Ya, langsung praktek ya. Terus kemudian nih Pak, tindak lanjut yang tepat untuk materi tersebut bagaimana? Untuk tindak lanjut yang tepat yang saya lakukan memang saya lebih ke praktek. Tentunya untuk tindak lanjut yang berkesinambungan saya rencananya untuk sholat nanti sholat jamaah tidur atau mungkin sholat duha berjamaah. Jadi ditekankan di situ untuk bacaan dan gerakan. Kemudian yang refleksi dari Pak Zaki terhadap pembelajaran kemarin bagaimana? Untuk refleksinya untuk belajar kemarin menurut saya sudah bagus, cuma memang ada beberapa kekurangan seperti tadi yang peserta itu masih kurang dalam bacaannya. Kemudian kalau sudah merefleksi, apa nih saran Pak Zaki untuk pembelajaran ke depan agar pembelajarannya lebih baik? Untuk saran pembelajaran ke depan memang ke setiap materi pasti beda ya. Jadi menuntut kita untuk supaya lebih kreatif lagi menggunakan media, alat pembelajaran, membuat alat pelajaran dan sebagainya. Itu yang saran kreatif, ya inovatif gitu. Terima kasih Pak Yeki, Ya. semoga kedepannya Pak Zaki dapat mengimplementasikan pembelajaran yang lebih baik, tentunya yang menyenangkan, lebih inovatif, lebih bermanfaat dan lebih sabar. Ya, Terima kasih Pak Yeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.